Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kami dari Bandung. Mohon sedikit cerita gimana bagaimana bisa berdirinya Nidal Quran ini, pesantren ini kan. Begitu, Bang, ya? Awalnya gimana kira-kira, mohon sedikit penjelasan agar semua masyarakat bisa lebih paham, lebih mengenal. Iya. Jadi silakan. Yang jelas Bang, pondok ini jangan bisa dulu kan, tapi yang jelas 2000 tuh waktu itu Bapak Haji Karodin, sekarang udah almarhum. Saya masih di Gontor, punya cita-cita memiliki lembaga pendidikan dan membentuk pesantren. Ya. Sehingga tahun 2000 beliau memanggil saya, 2001 dia langsung bangun. Salah satunya ada gedung aula ini, pertama kali gedung dibangun beliau pribadi di atas tanah lebih kurang 2 hektar, sama sebelah timur gedung asrama putra ketika itu. Ya, sehingga 2001 itu dimulailah Juli tepatnya tahun ajaran baru, mendapat murid 17 orang, 12 orang, 7 laki-laki, 5 perempuan. Oh ya. Berjalan terus dari tahun ke tahun, nampaknya respon masyarakat semakin meningkat, sehingga jumlah murid selalu bertambah. Lebih kurang 4 tahun pertama saya pimpin itu di atas 200 untuk santriwan santriwati, dan untuk ibtidaiyah 100-an. Dia ada murid 300-an ketika itu. Namun beriring waktu saya sempat pamit dan yayasan untuk menambah ilmu lagi, lebih kurang 1 windu, lebih kurang 8 tahun. Ya. Ternyata pondok selama saya tinggal dikelola oleh pihak lain, terjadi kemerosotan, jumlah kuantitas dan juga yang lainnya. Dan dengan pulangnya saya periode kedua, tepatnya 2014 sampai sekarang berjalan lebih kurang 6 tahun, jumlah murid bertambah Bang. Itu sekilas cerita tentang Pondok Pesantren Nidal Quran, dibantu oleh teman-teman seperti Ustaz Sefti, juga ada alumni dari Darul Rahman ketika itu, sehingga sekarang usia pondok sudah 19 tahun lebih kurang. Insya Allah tahun depan kita akan mengadakan niatnya milad, tasyakuran terhadap berdirinya Nidal Quran ini, yang mana pewakafnya dan perintis bersama saya, abang saya sendiri, Haji Karodin almarhum sudah meninggal kita, ada 5 orang pengurus yayasan yang meninggal, bahwa Nidal Quran ini, pesantren ini di bawah naungan Yayasan An-Nida, yang kita secara keluarga besar dari kami mengurus pondok ini, karena beliau juga mewakafkan hartanya ini dalam bentuk tanah, kebun. Beliau tidak punya zuriyah, tidak punya keturunan, bersama Ibu Hajah Surayah yang sekarang masih ada, sehingga kembali kepada kebelakang tadi, masa pensiun beliau dia khidmatkan untuk pondok ini, membantu saya secara bangunan Bang. Saya bergerak di bidang pendidikan, beliau mencari dana, mengembangkan fisik. Beliau kena basicnya dari PNS, pensiunan PNS itu barangkali. Namun jumlah kuantitas murid memang akhir ini pondok bertumbuhan, khusus di kecamatan kita ini ada 4 pondok, yang dulunya cuma 2 pondok, bahkan 1 pondok. Jadi murid terbagi, sehingga mendapat murid tahun ini agak normal lah, lebih kurang 50 santri. Yang biasanya kita overlap, dalam arti kata bisa menolak murid karena fasilitas yang kurang, bahkan tidak memadai kan. Namun sekarang itu imbang lah, dengan fasilitas yang ada ini imbang. Itu barangkali tentu harapan kami Nidal Quran ini meluas, melebar sampai kemana saja. Yang belum sampai tolong disampaikan, agar yang ingin menitip anak, karena pondok pesantren Nidal Quran ini tidak terlalu kosnya tinggi, dapat menyesuaikan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serlangun, khusus yatim. Khusus yatim, niat dari pendiri, saya sendiri dan Haji Karodin, pemilik pondok ini, digratiskan. Untuk ekonomi lemah kami lihat keadaan, ada yang dibantu separuh, ada yang dikasih keringanan sebagian. Itu kira-kira informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bang Ajur. Untuk kaum handetolan yang membantu, suasana masjid kami masih sangat sederhana. Kalau hujan, kadang-kadang ini juga Bang Ajur, sebelah utara belum berdinding, masih sifatnya balkon trali, juga sebelah selatan itu keterbatasan dana, dan ini pun merupakan sumbangsih dari masyarakat, siapapun tidak mengikat. Itu barangkali. Jadi kalau permasalahan lain kelas untuk sementara cukup. Ya, terima kasih. Itu barangkali Bang.
Ya, demikian tadi hasil wawancara kami dengan Ustadz Sahlan sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Nurul Quran ini. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar video kami, mari kita bantu, kita support, karena pesantren ini perlu bantuan dari kita agar lebih sukses. Dan tadi dijelaskan bahwa yatim piatu digratiskan dan yang tidak mampu dibantu. Demikian informasi dari kami Jambi, tanggal berapa kita? Tanggal 14 Juli 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالشريف أقدمت هل المسامع بهداه وأستعين بها